exchange risk. Ini terutama nanti kita formatnya diskusi ya Bapak dan Ibu, jadi santai aja, informal. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui chat room. Jadi ini saya akan berbagi cerita dengan Bapak dan Ibu khususnya untuk for non-financial industry. Nah, kalau kita belajar dari bacaan-bacaan yang udah di-share para ekonom-ekonom dan ahli-ahli di dunia, bahwa yang kita hadapi sekarang itu kalau disederhanakan itu akan seperti ini. Jadi gelombang pertama itu adalah krisis kesehatan, di mana faktor utama yang diselamatkan adalah nyawa manusia. Pak Nixon dan Pak Mul sudah bercerita mengenai BCMS untuk operasional. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih sehat, selamat, bisa bekerja dengan dokumen BCM yang sudah kita terapkan. Tapi ada gelombang kedua yang lebih besar dan lebih menakutkan, yaitu recession, sebuah dampak yang nyata dari kebijakan lockdown atau kebijakan PSBB begitu ya, pendapatan masyarakat turun drastis, menimbulkan recession yang sangat besar. Oleh para ahli dikhawatirkan akan segera terjadi dan menghantam bisnis dan negara bahkan ya dalam waktu dekat ini. Nah, kalau ngomongin recession biasanya kita ngomongin financial ratio ya. Ada banyak sekali yang harus diperhatikan. Tapi saya tidak akan berbicara panjang lebar di sana. Saya ingin membahas sedikit aja mengenai FX rate risk. Nah, ini sedikit mengenai financial risk management. Saya ambil dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang nomor 18 tahun 2016, bahwa kita menghandle ada 8 jenis risiko. Yang abu-abu ini tidak termasuk di dalam operational risk. Yang operational risk ini liquidity, kredit, dan market gitu ya. Nah, market sendiri kemudian dibagi menjadi 4, ada interest rate risk, FX rate risk, commodity risk, dan equity. Nah, kesempatan pagi ini kita hanya akan bercerita mengenai FX rate risk. Insya Allah di lain kesempatan kita akan membahas mengenai market risk, credit risk, dan liquidity risk. Kalau ada waktu atau ada kesempatan nanti kita bisa sharing session lagi di waktu yang lain. Nah, terkait dengan FX rate risk, di sini kita bisa melihat bahwa dampak dari COVID-19 ini, selain dari di krisis kesehatan, langsung di accept oleh pasar keuangan ya. Mereka dengan cepat melakukan adjustment, baik itu di equity market dan juga di valuta market. Di sini bisa kita lihat di tahun 2020 dengan rentang waktu sekitar 1,5 sampai 2 bulan, kurs naik dari 13.600 menjadi 16.800 ya, lebih kurang 3.200 poin. Ini tentu saja ada sebagian yang senang, terutama eksportir, ada banyak sekali yang sedih, terutama importir dan juga yang punya utang dalam mata uang asing. Ini tidak hanya terjadi di USD IDR, cuma karena kesempatan kali ini waktunya terbatas, jadi saya akan spesifik aja untuk USD IDR. Kejadian tersebut tidak hanya terjadi satu kali baru-baru ini, tetapi juga di tahun 2018, kalau kita ingat juga sama, pernah terjadi dari awal tahun sampai dengan bulan Oktober, kurs bergerak naik, lebih kurang Rp2.200 pada peak-nya, kemudian akan turun kembali. Nah, mengingat ini selalu terjadi, saya rasa untuk dunia finansial industri ini sudah hal yang biasa. Dan ini bahkan dimanfaatkan oleh teman-teman di financial industry untuk mendapatkan cuan. Karena yang namanya risk kan tidak hanya downside risk, tapi juga upside risk. Kenaikan kurs ini banyak yang senang, terutama bagi mereka yang beli di bawah kemudian jual di atas, dapat cuan. Tapi lebih banyak yang sedih, gitu ya. Nah, kita ngebahas yang sedih aja nih, yang pada pagi hari ini. Nah, ini adalah implementing ISO 31000 2018, ini risk management process, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah
memahaminya ya, sangat kita pakai sehari-hari. Saya lanjut aja ke case study. Nah, ini kita mau ambil contoh untuk menunjukkan FX rate risk, dampaknya apa sih bagi perusahaan gitu ya. Jadi ini ceritanya kita ada inherited debt. Jadi pada saat kita masuk ke risk management, perusahaan kita sudah punya, sebutlah global bonds USD 1,5 miliar gitu ya. Ini contoh aja nih. Dengan fixed rate, jadi bukan floating rate, dengan fixed rate. Kemudian kita melihat bahwa kita punya target nih perusahaan untuk men-achieve net profit after tax X rupiah kita akhir tahun ya. Kemudian kita identify, oh ternyata mempelajari chart USD IDR tadi, kita ada risiko yang sangat besar yaitu FX rate risk. Terus kita analisa, ternyata net liability kita lebih besar dari net asset, kemudian ternyata itu membuat dampak yang signifikan, severe impact, which most likely to occur, karena pasti berulang ya, setiap tahun ada aja kurs yang naik dan turun. Kemudian manajemen memutuskan untuk reduce impact-nya, kita komunikasi dengan BOD, kemudian BOD kasih disposisi, kita monitoring hasil analisa kita, dan kita laporkan secara berkala kepada BOD dan BOC. Nah, apa sih yang akan terjadi kalau misalnya kita punya pinjaman 1,5 miliar dolar dalam tanpa melakukan apapun gitu ya, without hedging di sini. Di sini saya cuma mensimulasikan apabila itu terjadi perlemahan 10%. Ini tadinya 13.300 di sini sampai dengan 14.600. Jadi saya cuma membuat gambaran kira-kira kalau kurs melemah 1.300 rupiah. Padahal kan tadi 2018 2.200, 2020 tadi 3.200 ya. Itu lebih dahsyat lagi pastinya daripada ini. Tapi ini saya cuma menggambarkan pelemahan 10%, kemudian kurs bergerak hanya 1.300. Dengan pinjaman sebesar 1,5 miliar dolar itu lebih kurang akan membuat rugi selisih kurs sekitar 2 triliun rupiah. Luar biasa ini ya bagi sebuah perusahaan dengan yang memiliki pinjaman 1,5 miliar dolar. Nah, ini saya mohon izin nih kepada teman-teman yang di PLN. Kebetulan saya punyanya berita di Bisnis Indonesia. Ini cetakan Rabu 31 Oktober 2018 begitu ya. Ini ada cerita mengenai PLN tersengat nilai tukar. Jadi dampaknya apa sih buat perusahaan gitu ya. Nah, ini ceritanya di tahun 2018 kuartal 3 PLN membukukan rugi selisih kurs itu 17,32 triliun. Jumlah yang luar biasa, ini mungkin pinjamannya dalam mata uang asing juga luar biasa besarnya gitu ya. Kalau misalnya 1,5 miliar dolar itu ruginya 2 triliun, ini 9 kali lipat gitu, luar biasa besar. Nah, dampaknya apa? Kemudian menimbulkan laba tahun berjalan, jadi bottom line-nya yang kena gitu ya. Nah, ini kan kalau buat saya ini sebuah pelajaran bagi kita bersama gitu ya. Bagaimana kita bekerja bersusah payah selama 1 tahun atau 3 kuartal gitu menghasilkan pendapatan lebih kurang 200 triliun. Tapi kemudian bottom line-nya negatif, salah satu faktornya karena rugi selisih kurs. Artinya kan kalau orang awam baca, lu ngapain aja setahun gitu ya, kerja setahun kok bukan untung tapi rugi gitu ya. Padahal dia nggak tahu kalau penyebab ruginya adalah rugi selisih kurs. Kita sih udah banting tulang berkeringat menghasilkan pendapatan 200 triliun. Itu yang kemudian menjadi menjadi risiko reputasi di satu sisi, kemudian juga ada liquidity risk di lain sisi, kemudian juga mungkin nanti menurunkan rating dan lain sebagainya. Then what should we do? Jadi ada 2 pilihan Bapak dan Ibu. Yang pertama, do nothing. Kenapa do nothing? Karena kita mengaccept risikonya. Kenapa kita accept? Karena masih within limit. Jadi ilustrasinya begini, misalnya kita punya target net profit after tax-nya misalnya 2 triliun gitu ya. Kemudian kita udah melakukan forecast, pergerakan rupiah itu hanya
ya 1.000 lah, nggak banyak-banyak gitu ya. Atau anggaplah 1.300 seperti contoh yang di atas, artinya ada kemungkinan rugi selisih kurs 2 triliun. Kalau misalnya pendapatan usaha kita atau laba operasi kita masih 4 triliun, dikurangi rugi selisih kurs 2 triliun, artinya kan target net profit after tax kita masih 2 triliun gitu ya, masih tercapai. Ya udah, do nothing aja gitu, kita pelajarin pergerakannya, kita monitor, do nothing, everything happy, no worry gitu ya. Atau pilihan keduanya kita melakukan hedging. Hedging itu sederhananya lindung nilai. Kenapa kita harus melakukan lindung nilai? Karena kita harus memitigasi risiko yang sudah beyond limit. Dengan ilustrasi yang sama, misalnya laba operasi kita 4 triliun, kemudian rugi selisih kurs kita ternyata 3 triliun, kan akhirnya net profit after tax kita tidak tercapai 2 triliun gitu ya. Jadi kita harus melakukan sesuatu. Pilihan strateginya ada 2, natural hedge. Ini kita bisa, kalau kita memiliki pendapatan dolar, ini kita bisa melakukan natural hedge. Kalau kita tidak mempunyai pendapatan dolar, berarti kita harus membeli derivative instrument. Nah ini tipenya ada 4, option, forward, futures, dan swap. Kemudian kalau kita pilih swap, ini produknya ada forex swap, ada interest rate swap, dan cross currency swap. Apa sih ini kayaknya belum kenal gitu ya dengan istilah-istilah ini, nggak apa-apa, nanti kita bisa buka sesi baru gitu untuk secara detail menjelaskan apa sih tipe derivatif ini dan produk ini apa sih maksudnya gitu ya. Soalnya kalau sekarang waktunya nggak cukup, saya cuma dapat waktu sekitar 15 menit untuk presentasi Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah dampaknya apabila kita melakukan hedging atau lindung nilai. Ini yang warna biru ini adalah dampak apabila kita tidak melakukan apa-apa, do nothing. Kemudian yang warna orange ini apabila melakukan 30% hedge, regardless produknya ya. Ini hedge 30% dan ini yang abu-abu apabila kita melakukan hedge 50%. Bisa dilihat kita juga akan menikmati pengurangan dari kerugian selisih kurs lebih kurang sebesar 50%. Nah, konsideran apa saja yang harus kita perhatikan dalam memilih produk lindung nilai gitu ya. Yang pertama mengenai proportion, berapa persen yang mau kita hedge, kemudian tenornya, berapa lama, kemudian tipenya tadi apa, kemudian market liquidity itu maksudnya tersedia nggak produknya di pasar, kemudian counterparty-nya siapa, dan regulation-nya seperti apa. Nah, ini adalah contoh market offers yang pernah kita dapat gitu ya, sekitar 2017 akhir. Jadi ini adalah produknya, ada 7 produk yang ditawarkan oleh Bank BUMN. Kemudian ini risikonya apa yang di-cover, pokok saja, kupon saja, pokok dan kupon. Kemudian nominalnya ada yang menawarkan dari 100 juta US sampai dengan maksimum 250 juta US. Untuk tenor lebih kurangnya ini 8 tahun ya, dari 2017 sampai dengan 2025 gitu. Luar biasa, Bank BUMN kita sudah bisa melakukan hal-hal seperti ini. Kemudian ini adalah cost atau premium yang harus kita keluarkan ya. Ada yang fix, ada yang bayar premi, ada yang bayar swap point, ada beda-beda. Nah, ini yang paling penting juga Bapak dan Ibu, regulation. Jadi ada beberapa peraturan yang harus diperhatikan. Pertama terkait peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang kebijakan transaksi lindung nilai. Kemudian ada peraturan Bank Indonesia tentang penerapan prinsip kehati-hatian. Jadi pada prinsipnya untuk melakukan hedging itu kita harus melakukannya dengan BUMN, baik bank maupun bukan bank yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai. Kemudian kalau misalnya bank BUMN nggak bisa, baru kita bisa ke luar negeri, ke offshore maksudnya, bank-bank di luar Indonesia. Kemudian minimum kewajiban itu adalah 25% dari negatif liabilities-nya ya. Nah ini dulu direksi BUMN masih takut hedging karena masih dianggap merugikan negara. Itu juga menjadi pertimbangan apakah manajemen mau
melakukan lindung nilai atau tidak. Nah, ini adalah konsideran untuk memilih counterparty gitu ya. Kita harus memperhatikan apakah counterparty memiliki type of derivative yang kita butuhkan, currency-nya, dia menyediakan currency apa aja, kemudian premiumnya, mahal atau murah, kemudian limitation-nya, apa-apa aja batasannya, kemudian kita melakukan internal scoring dan rating. Ada banyak faktor yang harus kita pertimbangkan, termasuk legal standing ISDA-nya, aneksnya, dan lain sebagainya. Nah, selain do nothing tadi, Bapak dan Ibu, sebenarnya ada alternatif lain. Tapi kan ceritanya lain ya, tadi itu adalah inherited debt, artinya kita sudah mengambil pinjaman, kemudian kita harus melakukan sesuatu, tapi kalau ini kita merencanakan pinjaman tersebut, seperti saat ini kan liquidity lagi tight, menurut saya ini adalah saat yang paling baik untuk masuk ke pasar surat hutang, itu Bapak dan Ibu yang butuh cash. Alternatif lainnya adalah melakukan penerbitan global bond dalam bentuk rupiah, atau dikenal dengan komodo bond. Ini pernah dilakukan oleh Jasa Marga di tahun 2017 akhir. Mereka berhasil melakukan fundraising hampir 300 juta US dengan bunga 7,5% dan maturity-nya 3 tahun. Kemudian yang kedua ada juga Wika early 2018 gitu ya. Mereka dapat 400-an juta US dengan suku bunga 7,7%, maturity juga 3 tahun. Ini adalah pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan untuk mengamankan pembukuan kita. Yang terjadi di Jasa Marga dan di Wika ini sebenarnya hampir sama apabila kita ngambil global bond dalam mata uang asing, kemudian melakukan cross currency swap seperti yang saya tunjukkan di file ini. Dengan nilai 200 juta, nomor 1 ini, 200 juta, tenor 7 tahun, atau 8 tahun, begitu ya, itu bunganya 8,85. Nah, ini kan menjadi alternatif ya. Kita bayar 8,85 flat bullet payment selama 8 tahun, pinjaman 200, atau kita pinjamnya dalam bentuk rupiah langsung. Jadi yang melakukan cross currency adalah si kreditur begitu ya, dengan bunga 7,5 sampai dengan 77% dengan maturity 3 tahun. Itu pilihan bagi kita semua. Kita bisa hitung sesuai dengan kebutuhan kita, apakah proyeknya selama 3 tahun ini sudah bisa mengembalikan pokok atau butuh berapa lama gitu ya. Kalau untuk pembangunan fisik infrastruktur rasanya sih butuh lebih dari 3 tahun. Tapi kembali ini menjadi pilihan bagi kita praktisi manajemen risiko. Yang penting BCM untuk mengamankan keuangan perusahaan kita terjaga dan kita bisa melalui badai resesi gelombang kedua dan berikutnya dengan selamat. Ini quotes Bapak dan Ibu, jadi we have to have exit strategy gitu ya kira-kira. I know where I'm getting out before I get in. Sebelum kita masuk ke surat utang global bonds dengan valuta asing, ada baiknya kita mengetahui risiko apa saja setelah kita mendapatkan surat utang tersebut yang mungkin akan dinikmati oleh perusahaan kita di kemudian hari. So, itu dari saya Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke Ibu Fitri untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rahmadi. Silahkan Bapak atau Ibu ada yang mau bertanya? Boleh saya bertanya Bu Fitri? Silahkan Pak Husnul. Terima kasih. Pak Rahmadi, terima kasih ya view-nya tadi. Karena saya tadi yang tersengat 18 triliun tadi Pak. Baik Pak Husnul. Jadi benar Pak, di triwulan 3 itu kita rugi kurs itu 18 triliun, tapi di akhir triwulan 4 kita malah plus 9 Pak itu Pak. Akhir tahun kita bisa buku positif. Yang saya tanyakan gini Pak Ramadi, kayak di PLN ini kan punya utang hampir 450 triliun Pak. Ya, 70%-nya bahkan 80%-nya adalah forex. Sehingga sangat terdampak apabila kurs ini berubah dan sebetulnya bagi kita
rugi selisih kurs ini kan unrealized, Pak. Tidak ada duitnya. Jadi hanya pengakuan saja. Saya bertanya Pak Ramadi, bisa nggak itu yang diakui hanya yang jatuh tempo saat tahun itu saja, tahun berjalan? Sehingga kita misalnya 400 triliun tadi, ada yang 10 tahun ke depan, ada yang 20 tahun ke depan, dan yang jatuh tempo tahun ini misalnya sebetulnya cuma 50 triliun gitu. Boleh nggak yang kita akui kerugian kurs ini yang 50 triliun saja? Toh yang 350 triliun tidak jatuh tempo tahun ini. Ya, kedua, sebetulnya ini nggak ada juga di cash flow kita, hanya di laporan rugi laba saja kan Pak. Ini kan yang masuk ke cash flow hanya yang diakui tadi aja yang jatuh tempo tahun ini. Nah, kalau diperbolehkan itu sebetulnya lebih bagi kita lebih mencerminkan realita yang sebenarnya, Pak. Itu pertanyaan saya, boleh nggak yang kita akui di selisih kurs ini hanya yang jatuh tempo saja? Karena PLN utangnya sangat besar, Pak, untuk kurs ini. Di triwulan 1 2020 ini aja kerugian kita sudah hampir 51 triliun, Pak. Gara-gara kurs kemarin sempat menyentuh di angka di atas 16 sekian, sedangkan di pembukaan kita kan nggak nyampe sekitar 14. Jadi setiap 100 rupiah kita terdepresiasi, kita hampir ada tambahan beban 900 miliar, Pak. Nah, itu kan terjadi hanya pas saat terbitnya laporan kan Pak ya, triwulan 1, pas saat terbit laporan, diakui, dihitung selisih kursnya. Begitu juga tadi yang laporan 2019, asumsi kita 15.000, ternyata realisasinya 14.000, maka ada keuntungan kurs 9 triliun tadi. Nah, kalau di PLN ada dua, Pak. Ini tadi yang unreleased, sebetulnya kalau di PLN yang paling dijaga adalah yang rilis, Pak, yang dioperasi. Kayak kita pembayaran-pembayaran, termasuk bahan bakar, termasuk IPP dan sebagainya, batu bara, itu yang benar-benar real memukul kita. Tapi kalau yang selisih kurs tadi, pertanyaan saya, boleh nggak diakui yang hanya jatuh tempo saja tahun itu? Terima kasih Pak Ramadi. Baik Pak Husnul. Ini Pak Fitri mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Oke, saya tampung dulu ya Pak ya. Oke. Ini ada satu lagi dari Ibu Ninik Pertamina. Pertanyaannya begini Pak, potensial loss itu kalau di hedge accounting seperti apa? Ya, silakan Pak dijawab. Mungkin baru 2 pertanyaan Pak Rahmadi. Silakan Pak. Baik. Baik, terima kasih Pak Husnul atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama, bisa nggak ya hanya yang jatuh tempo saja yang diakuin? Terus terang yang saya ketahui Pak ya, sepanjang yang saya ketahui di IFRS itu seluruhnya Pak yang dicatatkan. Seluruh aset dalam valuta asing itu kita harus akui, kemudian kita mark to market pada saat tanggal pelaporan, bisa akhir bulan, bisa akhir kuartal. Itu yang saya ketahui Pak. Jadi memang betul bahwa rugi selisih kurs itu tidak ada uang keluar atau uang masuk, itu hanya pencatatan. Betul itu Pak. Nah itu kemudian yang menjadi pertimbangan bagi manajemen, khususnya manajemen BUMN, perlu nggak sih kita ngelakuin hedging gitu ya? Karena kan ketakutan kalau kita ngelakuin hedging, bayar premi, terus nyata kursnya bukannya naik malah turun, terus diakui sebagai kerugian negara gitu kan Pak ya? Betul, Pak. Itu memang menjadi wacana diskusi lah ya Pak ya selama udah 10 tahun lebih ini, perlu atau enggak melakukan hedging. Itu kemarin yang saya sampaikan ke Bapak bahwa pilihannya ada do nothing kok Pak gitu ya. Do nothing itu apabila kemudian hasil analisa kita target, terutama yang targetnya masih tercapai gitu Pak ya, target net profit after tax-nya masih tercapai, ya udah kita tinggal monitoring aja gitu Pak. Tapi kemudian pertanyaan Bapak yang kedua mengenai cash flow, ini juga menarik Pak. Kalau misalnya kita hanya melihat dari outstanding pinjaman, betul tidak ada cash flow yang keluar. Tapi kalau misalnya kita mempertimbangkan seperti yang Bapak bilang, bayar BBM, itu kan mungkin Bapak harus bayar weekly gitu ya, bayar
pool, bayar ya sumber energi lainnya gitu, termasuk juga Bapak harus bayar cicilan pinjaman atau Bapak harus bayar kupon, itu kan ada cash outflow gitu Pak. Nah, kalau misalnya nih Pak, di RKAP Bapak menulis, kan kita harus membudgetkan ya. Ya. Kita akan membayarkan X rupiah. Katakanlah kita harus bayar kupon $1 gitu Pak ya pada kuartal 1 2020. Kita budgetkan kurs RKAP kita 14.400 gitu Pak. Alhamdulillahnya kuartal 1 kemarin ditutup lah 15.000 gitu. Kemudian 600 rupiahnya dari mana? Kita harus tutupin. RKP kita kan udah ngunci ya. Iya Pak ya. Ya. 14.400 nih harusnya kita keluar duit nih. Tapi karena kursnya 15.000, ada sisi 600 nih. Gimana sisa kita cari uang 600-nya, uang RKP kita udah ngunci gitu ya. Itu yang kemudian juga perlu dipikirkan oleh risk management terutama. Bagaimana kita mengamankan liquidity kita. Otomatis kan liquidity kita terganggu ya Pak. Itu baru $1 600 perak Pak. Tadi Bapak bilang sekian ratus miliar yang harus Bapak bayar misalnya di tahun 2020 ini untuk energi dan lain sebagainya. Duitnya dari mana? Gitu kan Pak. Nah kalau misalnya ada alternatif ya nggak perlu hedging. Tapi kan rasanya sih kalau pasar komoditi Pak ya, saya nggak tahu PLN apakah membeli batu bara dan BBM-nya mengikuti pasar komoditi atau enggak. Di sana ada hedging komoditi juga Pak, baik direct maupun indirect gitu ya. Tapi saya nggak tahu apakah itu dipergunakan oleh teman-teman PLN atau enggak, saya kurang paham. Mohon infonya terkait itu Pak. Tapi terkait pertanyaan Bapak, cash flow kita bisa terganggu dan itu liquidity pada saat krisis begini is a king. Ya, banyak yang bilang cash is king, cash flow is king kong gitu ya. Kalau kita nggak ada cash flow, sangat menakutkan lah untuk BUMN sekalipun. Itu kira-kira Pak Husnul diskusinya ya. Satu lagi Pak Ramadi, itu tadi kan hedging ya. Hedging kan dibatasi juga 25% atau apa dari abilities. Yang jadi pertanyaan kita, hedging ini sebetulnya kan mengamankan dari sisi selisih kurs Pak ya. Atau mengamankan juga dari operasi. Sehingga kalau selisih kurs yang diamankan, sebetulnya ya yang kita cover kan yang jatuh tempo tahun ini saja Pak. Iya. Tidak semuanya yang belum jatuh tempo otomatis tidak akan kita hedging dulu karena itu nanti kan akan bergerak juga. Ya, sehingga itu tadi kalau selisih kursnya sebetulnya kan unrealized ini. Ya. Secara kecuali yang jatuh tempo saja ya. Makanya tadi kembali ke usulan pertama, boleh nggak yang diakui kerugian selisih kurs ini hanya yang jatuh tempo saja? Karena yang belum jatuh tempo itu toh nanti akan berubah juga pasti dengan berjalannya waktu kan Pak. Satu. Kedua, ini kan kalau Bapak tadi masalah RKP dengan realisasi, ini kan kursnya di luar kontrol kita, Pak. Iya. Sama sekali nggak bisa kontrol, dan ini kalau di PLN pengaruhnya sangat besar karena pendapatan kita murni rupiah, sedangkan untuk biaya operasi kita hampir 80% non rupiah kan gitu kan, Pak. Termasuk utang kita. Ya, sehingga laporan keuangan kita seolah-olah kan terkaget-kaget, Pak. Misalnya sekarang minyak harganya turun, kita seolah-olah untung, Pak. Padahal itu karena harga minyak dunia yang ACP yang turun. BTI. Dari asumsi kita 63 sekarang di bawah 20 kan, Pak, sekitar 20. Sehingga kita seolah-olah untung, padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu loh, Pak. Di luar kontrol kita. Nah, untuk memitigasi seperti ini, kadang-kadang saya mikir kok laporan keuangan kita kan tanda petik ajrut-ajrutan gitu Pak ya. Hanya karena pasar yang berubah seperti Bapak sampaikan tadi, kita minyak harga pasar, batu bara pasar meskipun di capping maksimal 70 dan harga panas bumi dan lain sebagainya dalam bentuk dolar dan harga pasar. Ya. Sebetulnya saya berpikiran, wah kok kita ngakui selisih kurs gede banget ya, triwulan 1 ini aja udah 51 triliun Pak kita akui. Triwulan 1. Karena kemarin kurs sempat naik tinggi sekali kan Pak ya. Awal-awal COVID kemarin, kursnya udah lari dan kita rilis laporan keuangan pas kursnya tinggi banget. Akhir Maret Pak ya. Iya. Itu kan ya
tanda petik tadi kok laporan keuangan kok ajrut-ajrutan gitu loh, Pak. Naik turun dan naik turunnya nggak kecil gitu loh, Pak. Sekian puluh triliun, sehingga bottom line kita juga apa bener sih ini kan gitu. Akhirnya kan gitu kan, Pak. Seperti Bapak tadi, PLN kesetrum kurs di triwulan 3 2019, yes. Tapi di triwulan 4 ternyata kita malah untung kurs, Pak. Dari sebelumnya triwulan 3 rugi 18, kita triwulan 4 untung 9. Jadi akhir cerita 2019 kita plus, Pak, jadinya. Terima kasih Pak Ramadi. Iya Pak Husnul, kembali mungkin nanti ada Bapak dan Ibu yang lebih paham mengenai akunting ya, bisa IFRS gitu ya, bisa share juga di sini. Tapi sepengetahuan saya sih memang di dalam balance antara aset dan liabilities itu semuanya harus dimasukin Pak, dan harus di mark to market kalau terkait dengan itu ya. Tapi yang dilakukan hedge itu strateginya bisa banyak banget Pak, bisa banyak banget. Commodity hedge bisa dilakukan sendiri, kemudian interest rate-nya bisa dilakukan sendiri, valutanya bisa dilakukan sendiri, in different type of product gitu maksud saya Pak Husnul ya. Kemudian betul net liabilities-nya itu 25% saja yang wajib di cover menurut peraturan gitu Pak ya. Tidak harus semuanya. Itu juga bagian dari strategi Pak. Apakah emang hanya 25% saja, apa 30%? Masing-masing company akan punya hitungannya masing-masing. Tapi memang menarik, keuangan menjadi ajrut-ajrutan, iya betul Pak. Itu di luar kuasa kita, betul juga. Tetapi ada juga yang bisa melakukan prediksi Pak. Ini banyak yang beranggapan bahwa COVID-19 ini adalah black swan, iya betul juga gitu. Tetapi kemudian apa sih yang bisa kita sumbangsihkan dari risk management untuk company kita kan gitu akhirnya Pak. Kuartal 3 sudah selesai, masih ada 3 kuartal lagi, dan krisis ini konon katanya akan bergelombang banyak gitu gelombangnya Pak ya, tidak hanya 1 bahkan 2 gitu. Apa sih yang bisa kita sumbangsihkan gitu? Mungkin dari sisi liquidity risk kita gitu kan Pak, seberapa kuat kita. Kalau kita lihat di media massa gitu ya, pengusaha-pengusaha swasta sudah punya gambaran. Kita kalau misalnya krisis lebih dari Juni kita nyerah. Artinya kan mereka sudah punya analisa liquidity terhadap dirinya, gitu ya Pak ya. Juni mereka maksimum Juni, lebih dari Juni kami nyerah, kami bangkrut, kami tutup, PHK dan sebagainya, gitu ya. Itu sudah dilakukan oleh teman-teman di swasta. Jadi kita sih saya yakin juga sudah punya, gitu ya, mengenai liquidity analysis. Itu Pak, kira-kira Pak tanggapannya Pak Husnul. Terima kasih Pak Ramadi. Kalau di BUMN kayaknya kemarin surat terakhir kita diasumsikan COVID berakhir September Pak ya. Nah, itu kan. Dan dengan kurs 15.500 Pak. Iya, itu ya. Dan 17.500 nya kayaknya sudah delete dulu pakai 15.500 Pak. Wah, optimis sekali. Mudah-mudahan terjadi gitu loh Pak. Mudah-mudahan Pak Hari. Kemarin kalau salah penutupan di 14.9 ya kursnya. Iya, betul. Terima kasih Pak Ramadi. Terima kasih Pak Husnul atas sharingnya. Kemudian kita ke Ibu Nini, Pertamina, potential loss dengan hedging accounting seperti apa? Nah ini treatment khusus ya Bu Nini, saya nggak bisa cerita secara detail, mungkin nanti Bapak dan Ibu yang lebih menguasai. Jadi ada pilihan melakukan hedging accounting atau tidak melakukan hedging accounting, itu dulu menjadi pilihan. Karena Bapak dan Ibu yang perusahaannya melakukan hedging, itu pun tidak ada kewajiban untuk melakukan hedging accounting gitu ya Bu Nini. Jadi saya nggak bisa menjawab secara detail potensial loss seperti apa treatment hedging accounting. Kalau ini orang-orang detail. Sementara itu dulu Bu Nini, mungkin saya kembalikan ke Mbak Fitri. Terima kasih. Kayaknya kalau urusan laporan keuangan boleh nggak masuknya itu ada di PSAK-nya sih, setahu saya itu ada aturan-aturannya. Iya, mungkin ada di antara peserta yang bisa sharing yang background accounting yang lebih paham PSAK. Boleh saya, Bu Nini? Silakan Pak Andrew. Tadi sekalian Pak Andrew mau ada pertanyaan juga ya katanya. Silakan Pak. Iya. Terima kasih kesempatannya untuk risk management BUMN. Terima kasih juga Pak Rahmadi yang sudah memberikan pemaparan yang cukup bagus ya. Tadi saya mencoba untuk tergelitik juga untuk membantu
mencoba untuk memahami permasalahan yang PLN ya, terutama pertanyaan dari Pak Husnul, bahwa pada dasarnya pencatatan laporan keuangan itu disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian. Itu satu dulu. Yang kedua, transaksi yang dicatat dalam PSAK, dalam akuntansi itu, laporan akuntansi tidak cash basis, Pak, tapi lebih accrue. Sama seperti Bapak juga, kalau menerima revenue dalam bentuk piutang, kan belum ada cash basis, Pak, tapi sudah Bapak catatkan sebagai pendapatan. Sebaliknya juga, ada potensial loss akibat dari currency risk, currency volatility dari currency, yang menimbulkan potensi kerugian juga dicatat. Saya rasa itu prinsip yang diakuin dalam sistem akuntansi kita. Masalah nanti menginterpretasikan, saya rasa memang begitu orang yang paham mengenai akuntansi bahwa itu bukanlah unrealized loss, mungkin mereka akan paham bahwa ini tidak semerta-merta berimpact sama cash flow, tapi memang dalam jangka yang panjang, dalam jumlah yang cukup besar, ini juga bisa berdampak terhadap default risk Bapak juga, Pak. Jadi sebenarnya yang menggunakan laporan keuangan perusahaan itu bukan hanya manajemen, bukan hanya pemegang saham, tapi juga para stakeholders lainnya. Saya rasa itu mungkin harapan saya bisa membantu sedikit aja. Yang kedua, pertanyaan saya terkait masalah hedging. Hedging ini kan suatu produk yang sophisticated saya rasa ya Pak, karena memang di permennya sendiri juga mengatur hedging itu tidak sampai ke detail, karena bahkan kita membeli hedging yang ada di pasaran itu menggunakan harga yang dipublish dalam Bloomberg gitu. Bloomberg itu kan suatu ibaratnya macam suatu informasi berapa sih harga transaksi hedging di pasaran. Sementara apakah kita memiliki valuasi tersendiri terhadap hedging itu kan tergantung sama kematangan finansial dari masing-masing institusi. Karena menurut gambaran saya, kita dalam hal melakukan hedging ini kan memiliki counterpart kan Pak. Dan counterpart kita itu sendiri memiliki hitung-hitungan juga terkait masalah value, interest rate, maupun currency di masa yang akan datang. Saya ngebayangin bahwa apabila kita miss dalam memvaluasi ini, jangan-jangan nanti hedging ini bukannya mendatangkan keuntungan, tapi lebih mendatangkan kerugian. Ini seperti macam dua mata koin gitu ya. Contohnya seperti yang tadi permen ya Pak, yang Mbak menyatakan bahwa ketika perusahaan BUMN mau melakukan hedging harus membeli dari lembaga keuangan BUMN juga. Which is saya lihat tadi yang dicontohkan Pak Rahmadi, harganya itu per annual per tahun itu adalah 8,5%. Bayangin aja kalau dari 200 juta, 8,5% saya hedge selama 5 tahun, itu kena sekitar 16 kali, sekitar 90 juta US dollar sendiri untuk cost hedgingnya. Nah, pertanyaan saya, apakah hedging di dalam negeri dengan di luar negeri itu lebih murah mana gitu? Apakah jangan-jangan permen ini justru membuat hedging itu sendiri menjadi mahal? Yang kedua, bayangkan saja apabila kita kan hedging itu adalah melakukan transfer risiko kan. Apabila BUMN ini mentransfer risiko ke BUMN ini dan tiba-tiba terjadilah risiko katastrofik seperti yang digambarkan dalam slide pertama tadi, tentu semua BUMN Indonesia menampung risiko tersebut gitu. Saya kebayang bahwa nanti BUMN akan menjadi bebannya akan semakin berat gitu. Apakah tidak lebih baik apabila transfer risiko currency apa gini ditransfer ke luar negeri yang kemungkinan juga harganya bisa lebih murah karena lebih kompetitif, dan mungkin juga ketika katastrofik itu terjadi tidak merusak BUMN secara keseluruhan gitu. Jadi efek sistemiknya itu hanya berkumpul di Indonesia saja gitu, di BUMN Indonesia. Saya rasa itu dulu dari saya. Terima kasih saya ucapkan untuk kesempatan dan pemaparan dari Pak Rahmadi. Silakan Pak Rahmadi, langsung jawab aja. Langsung. Sepertinya nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Baik, terima kasih banyak Pak Andrew atas tambahannya dan diskusinya luar biasa nih. Saya dibantu Pak Andrew. Ya kita diskusi lah Bapak dan Ibu ya. Ini yang lain pertanyaannya masih ditunggu nih. Kayaknya mukanya pada serius-serius amat.
saya khawatir suara saya putus-putus di sana nih. Terdapat risiko, Pak. Baik, Pak. Suaranya clear, Pak Rahmadi. Ya, thank you, Pak. Jadi pertanyaan Bapak, apakah hedging di luar negeri lebih murah dibandingkan di dalam negeri? Terus terang, Pak, memang lebih murah di luar negeri, Pak. Ini by fact ya, Pak ya. Data di lapangan lebih murah di luar negeri. Kenapa kemudian SK Menteri BUMN mensyaratkan kita dengan Bank BUMN itu sebagai pilihan pertama? Kemarin itu kita ngobrol dengan teman-teman di Bank BUMN bahwa ada keinginan dari Kementerian BUMN untuk memperkaya hasanah dan keilmuan di dalam negeri, Pak. Ini barang baru, di cerita 2016 atau 2015 gitu, Pak ya. Waktu Pak Dahlan Iskan lah masih jadi Menteri BUMN. Ini barang baru, Pak, buat BUMN kita waktu itu. Jadi kita harus mengenrich dan memberdayakan BUMN kita, Pak. Proses belajar lah gitu, sama-sama belajar. Dan itu pun luar biasa susah, Pak, ngedorongnya. Sampai waktu itu seingat saya ada pertemuan antar aparatur negara gitu ya, ada kejaksaan, ada kehakiman, ada polisi, ada segala macam kumpul bareng untuk membahas apa itu hedging. Sehingga kemudian keluarlah peraturan tersebut gitu, Pak ya. Tapi kemudian kalau kita ngomongin masalah struktur, jadi beberapa tahun kemudian kita sudah belajar gitu ya BUMN, itu ternyata bisa di structured product, Pak. Jadi BUMN kita, bank-bank kita ini sudah punya channel di luar negeri begitu, Pak, yang bisa melakukan apapun produk yang kita mau. Saat ini ya, terakhir ini apapun yang kita mau. Jadi menyangkut juga dengan pertanyaan Bapak yang kedua, apakah kemudian jika terjadi katastrofik tidak kemudian menghancurkan BUMN kita? Enggak juga, Pak. Kenapa? Karena seperti halnya dengan asuransi, mereka punya reasnya. Reasnya itu ada, Pak. Jadi BUMN kita tuh hanya mengambil X portion, yang sisanya ditransfer, Pak, ke rekanan mereka di luar negeri. Jadi yang tadi saya kasih contoh, Pak, kemudian sampai dengan 200 juta US untuk tahun 2017, itu kayaknya one and only, Pak. Baru kejadian itu ada penawaran dari Bank BUMN menawarkan sampai dengan 200 juta US untuk hedge produk. Karena itu di structure gitu, Pak. Enggak ya proses belajar lah, Pak ya, itu waktu itu mungkin sekarang sih 200 juta udah gampang gitu ya, tapi ini cerita 2017 awal gitu, ini masih baru proses belajar gitu, Pak. Kemudian yang ketiga gitu, Pak ya, apakah kemudian tidak jadi lebih mahal? Nah, itu strategi, Pak, balik lagi strategi. Kalau misalnya kayak saya gitu ya, minjem uang ke luar negeri, kemudian untuk membangun pelabuhan, gitu, di mana payback periodnya itu lebih dari 10 tahun, gitu katakanlah, akan lebih nyaman buat saya, ini sebuah pilihan strategi oleh perusahaan saya, itu melakukan cross currency swap, karena saya udah ketibanan punya USD loan, gitu, global bond. Lebih baik saya melakukan cross currency swap, artinya saya mengkonvert utang US dollar saya menjadi rupiah. Sehingga 8,85 itu menjadi cost of fund saya, hitungnya. Jadi IRR project saya itu harus saya adjust. Nah, kemudian apakah mahal atau murah, ya kita tinggal bandingkan saja dengan kredit investasi yang ada di Bank BUMN atau bank swasta di Indonesia, gitu, Pak. Kalau misalnya 8,85 itu par, ya berarti acceptable. Apalagi ini kan tanpa agunan. Kalau udah global bond kan ngomongnya tanpa agunan, gitu kan, Pak ya. Jadi strategi-strategi ini yang perlu dibahas di internal dengan intensif, termasuk juga awareness yang, wah ini luar biasa, kerjaan besar menurut saya apabila memutuskan untuk melakukan hedging. Apalagi buat BUMN ini sangat challenging gitu, Pak ya. Banyak hal yang harus dipikirkan gitu, Pak. Gitu, Pak Andrew, tanggapan dari saya. Bagaimana Pak Andrew, ada tanggapan? Iya, saya makasih Pak Rahmadi, cukup clear. Jadi harus banyak jadi ini saya mau nanya nih Pak, tadi kan terkait masalah suatu project juga ya, apalagi kayak kami di Hulu Migas juga itu sering sekali ada project yang nilainya cukup besar, kemudian
berdasarkan peraturan BI nomor 18 terkait masalah penggunaan mata uang rupiah, sementara banyak kegiatan-kegiatan kami itu yang memang menggunakan belanjanya itu masih capex-nya masih menggunakan currency import ya. Jadi exposure-nya dengan ada perubahan mata uang ini tentu akan berdampak cukup besar ya Pak terhadap proyek. Apalagi misalnya nanti para kontraktor itu apalagi para kontraktor tersebut pada saat tender sudah mengkalkulasi masalah potensi fluktuasi rupiah segala macam. Tapi seperti yang dijelaskan Pak Nur Hadi tadi bahwa yang tadi itu sudah dimasukin ke dalam IRR suatu proyek perusahaan. Yang mau saya tanya Pak, sometimes hedging ini kan kalau berdasarkan beberapa literatur yang saya baca ada berpotensi juga seperti macam moral hazard ya Pak. Apalagi kita tahu swap kadang-kadang swap atau option ini tradable juga. Sometimes treasury perusahaan juga ketika mentransaksikan ini dan itu untung, itu akan seolah-olah macam memberikan insentif ke mereka. Perusahaan juga akan untung. Tapi ketika ini tidak diatur, itu akan berdampak besarnya biaya juga, karena biaya hedging juga cukup besar. Pertanyaan saya, di BUMN itu pada prakteknya pengaturan untuk pelaksanaan hedging itu seperti apa Pak? Pelaksanaannya mungkin bisa kami contoh sebagai panduan. Baik, Pak Andrew, terima kasih atas pertanyaannya. Betul Pak, produk hedging ini bisa untuk cari uang, cari cuan itu bisa Pak. Option terutama put and call option itu bisa banget untuk cari uang. Tapi sepanjang pengetahuan saya di Indonesia Pak ya itu sangat dibatasin Pak. Ada beberapa syarat bagi BUMN terutama Pak ya untuk melakukan hedging. Pertama itu harus ada underlying-nya. Kemudian ada 3 syarat utama sih Pak. Terus ada tenornya. Kemudian satu lagi saya lupa. Nanti saya cari dulu. Jadi nggak bisa sembarangan kita cari cuan di produk hedging ini Pak, kalau di Indonesia Pak ya. Tapi kalau bisa kita geser sedikit ke Singapura itu misalnya, itu produknya luar biasa, pilihannya luar biasa banyak Pak. Jadi bahkan tanpa uang pun kita bisa menghasilkan cuan Pak. Itu sih Pak. Kalau peraturannya di BUMN sih kita masih pakai yang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor 9 Pak tahun 2013. Kemudian kita juga masih pakai Peraturan nomor S687 tahun 2014. Kemudian kita juga masih ngikutin PBI yang nomor 16 tahun 2014 Pak. Itu kira-kira Pak Andrew jawabannya dari saya Pak. Bagaimana Pak Andrew? Udah cukup? Apa masih mau ditanggapi lagi? Saya lempar ke forum dulu. Dari saya cukup dulu sebentar. Bapak Ibu ada komentar? Kasih, ada yang mau mengomentari atau menambahkan tanggapan, menjawab? Nggak ada? Baiklah, Bapak dan Ibu. Boleh tanya, Mbak? Oh, silakan. Dari mana ya, Pak? Dito, saya. Pak Dito, masih nyambung dengan pertanyaan yang tadi, Pak Dito? Masih. Oh, silakan, Pak Dito. Di BUMN ini kan ada sesuatu kekhasan ya, menurut saya. Kita itu selalu, misalkan ya, saya di asuransi, itu dihadapkan dengan sedikit constraint, adanya larangan ya, untuk melakukan cut loss. Ini kalau kita hedging, ya kalau pas arahnya benar gitu. Kalau misalkan arahnya nggak benar, saya nggak tahu prakteknya karena di Jasa Raharja tidak ada
exposure untuk currency. Misalkan itu salah arahnya gitu, apakah itu kita tutup buku misalkan, akhirnya di akhir tahun terus melakukan hedging dan itu salah arahnya. Kalau kita ikut PSAK sekarang kan dia mark to market ya, jadi itu bisa jadi sebuah catatan rugi. Gitu. BPK akhirnya biasanya masuk kayak gini-gini. Terus menurut FGD terakhir lah dengan BPK itu masih ada beberapa auditor itu yang menganggapnya ini sebagai kerugian negara. Itu kira-kira gimana ya prakteknya ya? Kalau boleh sharing. Langsung saya jawab, Bu Fitri. Iya, langsung dijawab aja Pak gitu. Rahmadi. Baik, terima kasih Pak Radito dari Jasa Raharja ya pertanyaannya. Ini kembali masalah accounting ya. Saya coba semampu saya Pak Radito ya. Jadi yang namanya produk hedging ini kan sebelum membeli kita harus melakukan analisa mendetail mengenai apa sih underlying-nya, apakah valuta, apakah komoditi, apakah equity, apakah suku bunga gitu ya. Kemudian kita akan mencari produk apa yang sesuai dengan naturnya perusahaan kita gitu ya Pak ya. Nah, dari situ kemudian kita tentukan tadi seperti yang saya ceritakan proporsinya. Once kemudian kita sudah putuskan itu semua, counterparty-nya sudah ketemu, terus kita berkontrak. Ini cerita yang berdasarkan aturan ya Pak, bukan cerita untuk spekulasi. Karena aturannya sangat ketat. Dalam melakukan kontrak hedging ini tidak bisa serampangan lah gitu ya, memang sangat menakutkan kalau sampai dianggap kerugian negara. Tetapi pada saat kemudian kita berkontrak, artinya kan kita sudah yakin posisi yang kita ambil itu akan mengamankan perusahaan kita lah secara umum gitu ya. Nah kemudian kecenderungannya berbeda dengan harapannya itu sepengetahuan saya sih tidak bisa di-cut loss, Pak. Karena ini bukan produk investasi, tetapi kalau di pembukaan itu dicatatnya hold to maturity ya, bukan available for sale gitu ya. Ini di hold to maturity sehingga naik turunnya kurs itu akan kita nikmatin sampai kontraknya selesai. Gitu, Pak. Jadi betul. Kalau boleh izin, ya. Jadi kalau yang PSAK yang baru itu kan walaupun AFS itu pun tetap mark to market. Beda sama dulu. Betul. Dulu ada AFS sama apa namanya? Ada 3 tuh, hold to maturity, AFS ya, sama satu lagi. Saya lupa. Itu AFS dulu nggak dianggap mark to market gitu. Kalau sekarang AFS pun dianggapnya juga mark to market. Iya, betul. Itu yang maksud saya memang saya mungkin sudah dijawab, udah terjawab. Jadi yang penting ada kebijakan. Jadi setidaknya itu bukan sebuah spekulasi, tapi memang dipastikan itu menjadi kesisteman di dalam perusahaan dan itu diakui oleh direksi ya sebagai kebijakan. Iya betul Pak. Kira-kira iya sih, itu sih jawabannya mungkin. Siap. Ya, makasih. Thank you Pak Radito. Apakah masih ada pertanyaan? Mungkin Bu Rini mau belum ada suaranya. Mau menambahkan? Nggak ada ya. Baiklah, ini saya silakan Bapak, siapa? Saya mau ngasih tahu saja. Silakan. Jadi gini Pak, meskipun namanya hedging, pasti ada unsur spekulasi Pak di sini Pak. Nah, sekarang spekulasinya tertib atau tidak tertib seperti kayak kata Pak Rahmadi, legalize atau tidak legal itu aja sebenarnya. Tapi apa sesuatu yang berhubungan dengan masa depan atau in the future pasti berspekulasi. Saya juga perlu menyampaikan bahwa perusahaan-perusahaan counterpart kita dalam hal yang menyediakan hedging, misalnya gini, saya mau berhedging dengan suatu lembaga keuangan kayak Bank Mandiri, Bank BNI, atau Isetra lah, atau lembaga keuangan lainnya. Pasti saya kebayang saya adalah perusahaan sektor real, sementara saya bercounterpart dengan perusahaan-perusahaan yang jago finansial. Mereka memiliki kemampuan dalam hal men-forecast ya better dan kita lah. Sementara kita mau fokus ke operasional. Maksud saya
tentu semua parameter-parameter yang ada di masa depan itu pasti akan diabsorb mereka dalam bentuk pricing ya Pak. Benar ya Pak Rahmadi ya? Nah, sementara kita adalah orang yang mungkin kurang memiliki jangkauan yang tidak sebaik mereka dalam hal memforecast ekonomi. Jadi pada dasarnya ketika kita memasuk ke dalam keputusan untuk melakukan hedging, saya rasa memang perusahaan sedang melakukan spekulasi, tapi memang menurut saya itu bukan spekulasi yang konyol karena itu adalah spekulasi yang membuat perusahaan atau BUMN fokus untuk menyelesaikan proyeknya ataupun fokus terhadap operasionalnya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Rahmadi tadi bahwa perusahaan tersebut begitu sudah mengimplementasikan IRR dan sudah memasukkan cost of fund tadi dan segala macamnya, semua potensi risk, dan itu menjadi acceptable dalam suatu project execution plan atau financial investment decision, ya mungkin kita harus melihat bahwa hedging itu sebagai cost, bukan sebagai kerugian. Nah, memang yang saya rasakan Pak, karena memang produk hedging adalah suatu produk yang sophisticated, dan saya rasa juga seperti Pak Nuradi, Pak Rahmadi bilang, even lembaga perbankan kita aja sendiri masih kurang, apa ya saya bilang ya, kurang familiar terhadap masalah hedging ini, apalagi kita di BUMN ataupun perusahaan-perusahaan yang sektor real, seperti perkebunan ataupun pertambangan, infrastructure dan lain-lain lah. Maksud saya pasti kesofistikatan kita terhadap instrumen finansial seperti ini jauh di bawah perbankan. Maksud saya, apakah kedepannya kita ini bisa membuat spekulasi tadi itu menjadi suatu yang legal dan saintif, ada base-nya dan bisa diterima oleh auditor. Karena tadi memang saya paham banget yang disampaikan oleh Bapak teman kita dari Jasara Harja, bahwa kadang-kadang auditor kita, para penegak hukum juga nggak bisa melihat bahwa hedging itu sebagai suatu cost. Seperti yang kalau hitungan-hitungan project IRR atau di kami itu plan of development, memang benar kata Pak Rahmadi, karena itu memang levelnya itu di atas kertas ya, dan kita bisa menghitung itu semua. Tapi begitu kita masuk ke penegak hukum, apalagi ini bisa mengurangi potensi penerimaan negara. Nah, ini yang paling bahaya. Mengurangi penerimaan potensi revenue negara. Ini akibat dari ada cost. Nah, maksud saya, bisa nggak ya dari kedepannya kita itu membuat suatu rujukan pelaksanaan. Karena di permen yang disampaikan oleh di permen BUMN terkait hedging juga saya rasa masih kulit-kulitnya aja. Masih ya, tapi memang sudah ada pattern-nya lah. Tapi memang untuk mempertajamnya itu butuh kematangan masing-masing BUMN sendiri. Nah, saya rasa juga kematangan masing-masing BUMN terkait hedging ini, perbankan aja patokannya masih seperti itu. Jadi mungkin bisa dibantu, mungkin ke depannya kita bisa kumpul bareng untuk membuat suatu macam guidance dalam hal melakukan penerapan hedging itu seperti apa. Karena ini memang proyeknya sophisticated, Pak. Butuh orang-orang kayak Pak Rahmadi lah yang sudah sering melakukan ini, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Andrew. Saya juga masih belajar, Pak. Sama-sama belajar kita. Jadi benar Pak Andrew, benar banget. Jadi memang hedging ini sesuatu barang yang masih baru, bahkan untuk 5 tahun, 7 tahun terakhir ini barang baru. Dan banyak hal yang harus dipersiapkan Pak sebelum sebuah perusahaan masuk ke sebuah transaksi hedging. Banyak sekali. Di Pelindo 2 aja, kalau boleh sharing, waktu itu kami mempersiapkan selama lebih kurang 2 tahun, Pak. Mulai dari awareness, pelatihan, benchmarking, nyari counterpart, itu luar biasa panjangnya. Prosesnya, bikin SOP, pedoman, dan lain sebagainya. Itu luar biasa panjang, Pak, prosesnya. Jadi nggak serta-merta tahun ini kita RKP, tahun depan kita laksanakan. Nggak, Pak. Itu bunuh diri sih menurut saya. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Tadi yang Pak Andrew sampaikan juga salah satunya itu betul, Pak. Jadi counterpart kita itu, ya mohon maaf ya, bahasa terangnya sih mereka kan cari cuan ya. Kalau yang namanya cari cuan sih segalanya jadi halal gitu. Nah, kita sebagai user ini harus pinter-pinter milih counterpart, Pak. Hati-hati sekali milih counterpart karena hitung-hitungannya itu jelimet, Pak. Luar biasa jelimet hitung-hitungannya, kemudian tiba-tiba jadi pricing yang kita nggak tahu di dalamnya ada apa gitu ya. Itu kemudian nanti dituangkan di ISDA, kemudian ada annex, jadi orang hukum kita juga harus kuat di sana. Kemudian deal harganya juga harus kuat, kemudian nanti
so many things lah, preparation, mulai dari inisiasi, planning, preparation, transaction, post transaction, pencatatan sampai dengan closing, itu suatu proses yang luar biasa panjang. Saya setuju dengan Pak Andrew. Kalau perlu nanti kita mungkin kumpul bareng ya Pak Andrew, lintas sektoral. Di sini ada dari OJK juga, saya lihat tadi Pak Andri ya, kalau nggak salah tadi ada dari OJK juga. Kita bisa kumpul bareng. Tapi kalau misalnya terkait dengan aturan Pak, hitam putih sih menurut saya sih fondasinya udah ada Pak Andrew ya. Emang harus di-enrich betul, itu terkaitnya jam terbang sih Pak, pengalaman melakukan gitu ya. Kalau kita belum melakukan sih nggak punya pengalamannya gitu. Termasuk juga nanti mungkin kita harus ajak teman-teman dari aparat penegak hukum. Bagaimana kemudian yang ini namanya bukan spekulasi murni gitu Pak ya, ini adalah sebuah usaha untuk menekan potensi kerugian atau downside risk-nya, itu jangan diartikan sebagai spekulasi yang merugikan negara. Itu juga PR sih Pak. Itu PR. Makanya kemudian ya saya nggak tahu, mungkin Pertamina sudah melakukan hedging, mungkin PLN sudah melakukan hedging. Hedgingnya seperti apa, mungkin bisa di-share juga sih supaya kita sama-sama bisa belajar di sini. Gitu Pak Andrew. Ya. Bagaimana Pak Andrew? Benar Pak. Saya mau memberitahukan bahwa saking rumitnya hedging ini, saya pernah dapat anekdot ya, bukan anekdot, waktu kuliah. Orang yang menemukan untuk memvaluasi salah satu hedging adalah option. Option itu ditemukan oleh Black-Scholes. Formula penghitungan valuasi option namanya Black-Scholes model. Nah, Black-Scholes ini sendiri punya perusahaan manajer investasi dan dia bangkrut gitu. Jadi memang orang yang menemukan formulanya aja tidak menjamin bahwa dia menguasai hedging ini gitu. Dan yang tadi seperti Pak Nuradi bilang, banyak ya memang benar ini bukan spekulasi murni, tapi memang ini merupakan suatu spekulasi yang worth it, karena memang hal ini bisa membuat para manajemen atau para pengambil keputusan di suatu perusahaan itu bisa fokus untuk menjalankan usahanya gitu. Jadi tidak terdistract dengan berapa sih forecast currency tahun 2020, 2021 sampai 2025. Rasa itu Pak, untuk saya mau membantu menggambarkan seberapa rumitnya hedging ini gitu. Iya, terima kasih Pak Andrew. Terima kasih Pak Andrew. Sampai di sini dulu ya. Udah cukup puas ya. Jadi kalau kita bicara tentang hedging, kayaknya nggak akan habisnya ya. Soalnya kan kalau kita hedging karena kita patuh kepada aturan kan kita melakukan hedging. Di satu sisi dari pelaku bisnis juga persepsinya beda. Tadi Pak Rahmadi bilang ada motif untuk mencari cuan juga seperti itu. Beda kalau misalnya niatnya itu adalah murni buat istilahnya buat bantu untuk mitigasi risiko. Baiklah, selanjutnya ini ada pertanyaan yang sudah cukuplah banyak nih, saya bacakan. Mungkin Mbak Afra, saya minta tolong bacakan Mbak Afra. Pertanyaan yang ada di chat. Terima kasih Bu Rini. Baik, terima kasih Bu Rini. Izin untuk bisa membacakan pertanyaan dari chatroom. Sampai saat ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama ada dari OJK, Pak Rian. Izin bertanya, apakah ada BUMN atau di sektor mana yang justru diuntungkan dengan pelemahan kurs saat ini? Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pelindo 3 ada Rian Krisna Budi. Mohon izin bertanya, seberapa relevannya menggunakan nilai rasio keuangan dan batasannya, solva atau profit atau liquid, untuk pertimbangan keputusan hedging, option, futures, dan lain-lain. Terima kasih. Mungkin ada satu lagi nih dari PLN. PLN ya. Ya, bentar, Mbak Afra, boleh diulang yang dari Pelindo 3? Pertanyaan di chatroom. Seberapa relevan menggunakan nilai rasio keuangan dan batasannya, misalnya solva, profit, atau liquid, untuk pertimbangan keputusan hedging, misalnya option, futures, dan lain-lain. Itu. Kemudian pertanyaan ketiga, saya coba bacakan. Dari PLN, atas nama Prida Erni, mau nanya, hedging ini bukannya suatu bentuk mitigasi pemulihan ya? Selain hedging, apakah ada mitigasi pemulihan lain yang bisa kita lakukan? Atau mitigasi yang tepat yang harus kita persiapkan untuk kondisi keuangan perusahaan?
apakah boleh kita memprediksi akan terjadi kemungkinan lonjakan falas dengan memasukkan sebagai cost dalam RKAP setiap tahunnya? Namun, apabila tidak terjadi, maka dapat menambah kekuatan likuiditas perusahaan. Demikian 3 pertanyaan dari chatroom. Pak Rahmadi, mohon tanggapannya. Silakan Pak Rahmadi untuk menanggapi. Baik, terima kasih. Yang pertama dari Pak Riyad ya, dari OJK, sektor yang diuntungkan. Kalau menurut saya, semua industri yang produknya dibuat di dalam negeri, kemudian hasilnya diekspor, Pak. Itu sektor-sektor yang sangat diuntungkan menurut saya. Cost-nya rupiah, earning-nya US dollar atau valuta asing yang lain. Kemudian dari Pelindo 3, relevansi rasio keuangan dan batasannya untuk pertimbangan melakukan hedging. Ya, itu adalah strategi Bapak dan Ibu. Ngaturnya perusahaan kita dulu seperti apa. Jadi misalnya kayak saya gitu, saya pinjam uang untuk bangun pelabuhan, itu naturnya adalah infrastruktur dengan very long term payback period gitu ya. Kemudian baru kita pilih hedging seperti apa yang cocok, atau jangan-jangan nggak perlu hedging gitu ya, karena bisa kita tutupi dari pendapatan yang lain karena kita kan bukan perusahaan baru. Jadi rasio keuangan apa ya kita tentukan sendiri juga. Yang paling cocok dengan perusahaan kita apa. Mungkin bisa profit, bisa EBITDA, kemudian bisa juga solvabilitas bisa. Kalau misalnya kita nggak hedge terus kita insolvent gitu, bisa juga. Jadi seperti yang saya sampaikan, dipertimbangkan dengan matang di internal. Saya nggak berani kasih patokan karena memang tidak ada patokannya. Tapi yang ada di aturan itu adalah pada saat net liability dalam waktu 1 tahun itu negatif, maka 25%-nya itu selayaknya di hedge. Tidak ada paksaan juga harus meng-hedge atas negatif liability itu. Itu tanggapan saya. Kemudian dari Ibu Frida dari PLN, hedging itu mitigasi pemulihan. Apakah ada alternatif lain? Terus terang saya kurang paham ya. Mungkin bisa dibukain mute-nya ya, biar kita bisa ngobrol ya sama Bu Frida ya. Saya terus terang kurang paham dengan pertanyaannya. Silakan Bu Fitri atau Bu Afra. Mbak Frida, silakan ditanggapi, kurang paham, bisa dijelaskan lagi pertanyaannya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Bu. Ya, mohon maaf. Sebenarnya saya bukan orang keuangan ya, jadi mungkin tolong dibenarkan kalau memang saya salah ya penyampaiannya. Kita sama-sama belajar kok Bu. Iya, baik. Jadi setahu saya kita melakukan pinjaman dengan mungkin ya tergantung si peminjam ya, mungkin dengan falas, dengan nilai falas, sehingga pada saat kita meminjam ini menjadi risiko kalau nanti nilai falasnya itu terjadi fluktuasi. Nah, makanya hedging ini sebagai salah satu mitigasi pemulihan apabila terhadap risiko fluktuasinya falas ini, kayak gitu. Setahu saya seperti itu. Jadi sebagai salah satu mitigasi pemulihannya. Nah, tapi pada akhirnya ini sebenarnya tidak menjadi masih menjadi kekurangan ya. Kalau misalkan kita melakukan mitigasi pemulihan, hedging ini sebagai mitigasi pemulihan untuk fluktuasi falas, kalau menurut saya. Karena
Karena pada akhirnya laporan keuangan ini seperti kayak bergantung dengan sehat apabila kondisi falas dimungkinkan baik kayak gitu. Seperti itu sih. Nah, jadi harusnya apa sih yang harus kita lakukan selain itu gitu, untuk sebenarnya apakah bisa kita memprediksi bahwa setiap tahunnya itu walaupun misalkan kondisi biasanya kan kalau pada saat melakukan pinjaman kita memprediksi nilai falas pada saat kondisi saat itu gitu ya. Nah, bisa nggak sih kita melakukan prediksi bahwa akan terjadi lonjakan gitu sehingga mungkin pada saat musibah bencana COVID seperti ini kita tuh nggak terancam gitu loh, yang seperti pemberitaan kayak gitu. Jadi kita sudah bisa memprediksi dari awal gitu. Apakah itu sebenarnya diterima nggak sih di laporan keuangan kayak gitu sih Pak? Baik Bu Frida, terima kasih. Saya nangkep esensinya. Jadi betul bahwa hedging ini tidak bisa sempurna mengcover risiko FX, itu betul Bu. Kemudian makanya produk hedging yang dipilih. Jika kita memutuskan untuk hedge, maka produk hedging produknya itu harus sesuai dengan natur yang kita butuhkan. Nah, apakah ada alternatif? Ada, Bu. Apakah BUMN sudah melakukan? Sudah. Seperti yang dilakukan oleh Jasa Marga dan Wika. Mereka menerbitkan global rupiah bond. Jadi mereka terima sudah di-hedge-kan oleh kreditur, mereka terima sudah rupiah. Itu cerita tahun 2017 akhir atau 2018 awal, mereka meraih fund sekitar 300-400 juta dalam mata uang rupiah. Nah, itu akan menyelamatkan bukunya perusahaan dan juga menyelamatkan dari gejolak fluktuasi valuta asing. Itu alternatif pertama. Atau alternatif kedua yang hampir mirip adalah, ini sekedar sharing cerita ya, belum tentu pas banget untuk semua perusahaan. Kita pinjam mata uang asing, kemudian kita melakukan cross currency swap-nya gitu. Tinggal kita bandingkan mana yang lebih menguntungkan, apakah global rupiah bond, apakah kita pinjam global bond kemudian kita cross currency-kan, atau kita pinjam di kredit investasi di dalam negeri aja gitu. Itu bisa kita hitung sebelum kita masuk gitu ya. Karena memang seperti juga teman-teman ketahui, mempredik market itu bukan sesuatu yang mudah. Kecuali kita market player gitu ya, kita market mover. Seperti misalnya Pertamina dan PLN sih menurut saya sih sudah market mover ya. Begitu mereka butuh falas, jebret gitu, harga bergerak, entah naik, entah turun. Itu lain ceritanya. Tapi memang sangat mempredik market, entah itu market apa aja, equity market, FX market, commodity market, sesuatu yang sangat sulit, saya setuju. Tapi kembali selalu ada alternatif, Bu, untuk kita fundraising gitu ya. Gitu, Bu Frida ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Pak Nuradi, saya boleh menambahkan? Ya, silakan Pak Andrew. Ya, saya mau menyampaikan bahwa hedging itu suatu bahasa yang universal dalam instrumen finansial. Banyak yang hedging itu ya lindung nilai. Lindung itu bisa terhadap currency, bisa terhadap hutang, bisa juga terhadap komoditi. Yeah. Misalnya contoh PTPN 3, contohnya komoditi ekspornya atau penjualannya adalah CPO. Dia bisa aja membeli di pasar untuk melindungi keuntungan dia. Ini bukan terkait masalah liability ya, seperti yang dalam permen. Tapi untuk untuk melock profitabilitas perusahaan, dia bisa membeli kontrak future. Kontrak future itu sendiri merupakan suatu bentuk hedging, Bu. Sama kayak macam mungkin perusahaan minyak. Kita tahu bahwa harga kontrak perusahaan minyak di Amerika, di West Texas Instrument itu bisa sampai negatif, itu nilai kontraknya gitu loh. Maksudnya
jadi hedging itu sangat universal dan produk-produknya itu sangat banyak gitu, dan makanya saya juga cukup curious juga mengapa di Permen BUMN itu begitu memperkenalkan hedging itu hanya terkait masalah currency risk sama kredit default default risk doang gitu loh. Kenapa tidak lebih ke komoditi atau instrumen yang memang dilemparkan ke BUMN, dia butuh apa untuk hedging? Seperti itu sih, Pak. Karena ini suatu, saya juga mau menyinggung pertanyaan bahwa di parameter rasio finansial apa sih yang dipakai untuk menentukan hedging? Saya rasa itu seperti kata Pak Rahmadi, itu sangat tergantung sama karakteristik perusahaannya. Contohnya misalnya, saya perusahaan yang fully cash flow, saya tidak memiliki debt dalam jumlah yang besar. Let's say debt saya itu hanya working capital doang. Contohnya perusahaan Unilever. Tapi saya sangat terfluktuatif terhadap masalah harga CPO karena saya pembeli. Saya melakukan hedging terhadap harga beli CPO saya. Nah, di situ mungkin kita melihat bahwa hedging itu digunakan untuk profitabilitas. Di satu sisi, saya perusahaan yang memiliki leverage yang cukup tinggi. Sementara penjualan saya di currency yang berbeda dengan leverage saya, dengan hutang saya. Nah, tentu saya akan memilih antara currency swap, currency hedging ataupun interest rate. Saya rasa memang itu pertanyaan, makanya Bu, Bapak Ibu, saya rasa memang topik hedging ini topik yang cukup berat dan memang saya rasa butuh kerjasama dari semua tim BUMN ini untuk kita bisa kira-kira jenisnya seperti apa yang boleh berlaku di BUMN, dan bagaimana kita nanti memitigasi potensi resiko-resiko dari counterpart kita atau dari penegak hukum terkait masalah penerapan hedging ini, biar jangan sampai bahwa cost yang tadinya cost untuk membeli insurance menjadi kerugian negara gitu loh. Saya rasa itu Pak. Monggo ditambahkan. Yes, Pak Andrew. Terima kasih Pak atas sharingnya. Jadi betul Bu, so many product, so many types yang ditawarkan. Sedikit tadi Pak Andrew, kenapa di Indonesia baru menghandle mengenai interest rate, valuta, interest rate dan default. Kembali Pak, ini ada proses pembelajaran Pak. Jadi memang bank-bank BUMN berkonsentrasinya di situ Pak, termasuk juga bank non BUMN. Kalau untuk hedge komoditi, equity itu kalau di luaran tuh ada hedge fund Pak, jadi non banking. Ada investment banker, ada investment banking, ada hedge fund di luaran. Di kita kayaknya sih belum ada sih Pak. Kita masih berfokus di interest rate sama di valuta ya, FX rate-nya. Itu sih Pak, latar belakang ini masih proses belajar bagi kita semua. Kemudian sesuai juga dengan yang Pak Andrew sampaikan, banyak sekali produk-produk hedging itu luar biasa banyaknya. Jadi kita juga harus memilih. Tapi sebelum memilih produk, kita tanya dulu deh ke internal kita, sebenarnya kita butuh hedging atau enggak. Karena selalu ada alternatif. Kalau misalnya kemudian kita takut melakukan hedging, bisa juga dengan natural hedge gitu ya. Misalnya kalau kita nggak punya pendapatan dalam mata uang asing, ya udah, kalau pas lagi rendah tadi 13.300 ya kita nyicil beli dolar lah gitu ya. Kita nyicil beli dolar, kita tumpuk, jadi kita punya cadangan dolar untuk bayar hutang atau untuk bayar kupon atau untuk bayar apa. Itu juga bisa gitu, tanpa kontrak ya kita beli aja di average price-nya berapa. Itu so many alternatif yang bisa kita pertimbangkan. Makanya di sini saya tidak berfokus pada doing hedging untuk mitigating forex exchange risk. Enggak. Ada banyak alternatif yang bisa kita pertimbangkan. Gitu, Bapak dan Ibu, saya kembalikan ke Bu Fitri. Ada satu pertanyaan lagi, boleh saya bacakan, Bu Fitri? Oh iya, silakan. Satu pertanyaan terakhir mungkin ya, Pak Rahmadi. Silakan. Dari PLN ada Aji Sutrisno. Bagaimana mitigasi risiko hedging di BUMN sehingga potensi risiko legal atau risiko kerugian bisa dihindari? Terima kasih. Mohon tanggapannya Pak Rahmadi.
Ya, terima kasih Pak Haji dari PLN. Nah, legal risk itu harus kita hitung di depan Pak, sebelum kita melakukan transaksi hedging. Jadi ada ISDA, ada annex, ada transaction risk di sana. Kita harus pertimbangkan sebelum melakukan transaksi, bahkan sebelum memilih counterpart. Itu harus kita pertimbangkan di depan. Ya, mitigasinya bagaimana? Kalau saya boleh sharing sih, kita ikutin aturan yang ada, Pak. Step by step-nya kita ikutin aturan yang ada. Kemudian baik itu PBI maupun Kementerian BUMN, kemudian aturan yang lain, gitu Pak. Kemudian prosesnya di internal sudah sesuai kebijakan dan SOP. Kemudian analisanya juga mungkin kita bisa melakukan analisa internal dan analisa eksternal yang kita percaya. Bukan counterpart ya Pak, tapi ada badan konsultan yang kita percaya untuk melakukan analisa. Seperti itu sih Pak, mitigasi legalnya gitu Pak ya. Masalah kemudian muncul kerugian itu dampak ya, sulit kita untuk memastikan ini pasti untung, itu sulit Pak. Tapi kembali kalau sesuai aturan semua, ada underlying-nya, counterpart-nya jelas. Mudah-mudahan sih legal risk-nya rendah Pak. Bukan nol ya, nggak mungkin lah kalau nol ya, tapi rendah ya. Skala risiko itu rendah gitu Pak ya. Kemudian kita juga harus meng-hire legal advisor yang betul-betul mengerti transaction hedging. Nggak bisa legal advisor sembarangan. Itu khusus, bahkan ada legal advisor khusus pasar modal, ini legal advisor khusus transaksi hedging, offshore dan onshore itu juga beda. Itu Pak kira-kira Pak Haji. Terima kasih Pak. Yes, Pak Rahmadi. Ya, sip, bagus jawabannya. Sip. Tambah sedikit boleh Pak Rahmadi? Monggo Pak. Mohon maaf Bu Abra sama Mbak Fitri. Tadi saya nyambung Mbak Erni tadi. Terkait RKAP Pak. Di RKAP kita ini asumsi nilai kurs kan sudah dipatok Pak ya. Ditentukan duluan di depan. Sehingga begitu nanti realisasi ternyata ada deviasi, itu benar-benar kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal kinerja kita dipantau, disandingkan oleh RKAP kita, Pak. Sehingga kadang-kadang ya tahun lalu misalnya kita berasumsi kursnya 15.000, ternyata realisasi rata-rata 14.200. Kita seolah-olah kinerja bagus, Pak. Padahal ya jeblok gitu. Misalnya BPP-nya kelihatan rendah dan sebagainya, itu sebenarnya dampak dari kurs. Nah, untuk yang tahun ini kan kita khawatirkan, kita patok di 14.400, kita khawatir di atas kan Pak ya. Ya, padahal kurs ini yang menentukan adalah bukan masing-masing perusahaan. Kita kayaknya diseragamkan gitu loh Pak. Gimana Pak untuk memitigasi, dan sebetulnya ini memang benar-benar di luar kontrol gitu Pak. Terima kasih Pak Rahmadi. Baik Pak Huston, terima kasih. Ya betul Pak, kan ini aspirasi pemegang saham biasa Pak ya, untuk menentukan kursi itu 14.400 atau berapa gitu Pak ya. Nah dari kita risk management bisa sumbangsi apa? Sekedar sharing sih, kita bisa mempredik ya sejauh mana kita bisa mempredik itu kembali kita bisa nanya ke ekonomis yang ada gitu Pak ya. Kira-kira kurs tahun depan berapa sih? Nah sepanjang pengetahuan saya juga, Kementerian BUMN itu nanya Pak ke Dana Reksa, ke Bahana yang BUMN juga, tahun depan kursnya kayak apa sih? Mereka juga prediksi pasti juga akan nanya gitu Pak. Jadi apa yang bisa kita lakukan menurut saya sih minor ya, dalam hal menentukan kursnya ya. Dalam menentukan kursnya sih kita minor. Kurs ya. Iya, aspirasi pemegang saham kan tinggal siap bos, laksanakan gitu ya. Paling di internal kita lah Pak, kalau misalnya kita punya kemampuan untuk mempredik kurs ke depan seperti apa, itu bisa menjadi celengan lah ya buat kita, kira-kira tiap kuartalnya bentuk RKAP kita akan seperti apa. Kemudian dari situ kita bisa melakukan mitigasi apa yang diperlukan supaya target RKAP kita tetap tercapai.
Itu sih Pak Husnu. Terima kasih Pak Rahmadi. Sama-sama. Baiklah, Pak Rahmadi, ada satu pertanyaan lagi terakhir dari Pak Heri Supriyadi. Silakan Pak Heri. Halo. Yes, Pak Heri, silakan Pak. Ya, jadi gini. Dari tadi kan kita memposisikan seolah-olah seperti orang yang bisnis ya. Padahal kita semua ini kan orang risk ya. Terus yang sering jadi masalah adalah menurut saya adalah bagaimana sih positioning orang risk terhadap proses hedging dan sebagainya itu kan. Jadi misalnya gini, ketika kita bicara ini harus di hedging itu, yang bersuara itu sopo. Kita sebagai orang risk itu di mana posisinya? Dan kapan kita mau menyampaikan itu? Kalau kita nggak ngerti bahwa teman-teman bisnis itu mau melakukan transaksi yang terekspos dengan risiko market, risiko valuta asing dan sebagainya. Dari tadi kayaknya nggak pernah bercerita orang risk itu di mana posisinya dan kapan bisa ngomong itu. Kapan kita bisa teriak bahwa ini sudah bahaya nih posisinya, portofolionya kebanyakan ini dan sebagainya gitu. Masing-masing BUMN itu kan beda-beda ya. Mungkin kayak PLN yang exposure falasnya besar, mungkin ada perusahaan yang kecil yang tidak ada exposure-nya atau mungkin sedikit dan sebagainya gitu. Nah ini di mana itu orang treasury atau orang risk atau orang apa itu? Kira-kira gimana Pak Rahmadi memposisikan dengan berbagai jenis BUMN itu kira-kira orang risk harus bagaimana gitu memposisikan dirinya untuk isu ini Pak? Makasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Heri. Luar biasa nih. Pertanyaannya luar biasa. Jadi kita berbicara mengenai risk governance Pak ya. Jadi posisi orang risk sesuai prinsip kita wajib create value atau protect value Pak. Jadi itu adalah tanggung jawabnya orang risk juga, bukan hanya orang risk tapi itu tanggung jawabnya orang risk juga gitu Pak. Bahwa first line of defense-nya mungkin orang treasury ya, tapi sebagai bagian dari perusahaan itu adalah tanggung jawabnya orang risk juga. Kalau saran saya sih Pak, idealnya kita bersuara sebelum RKAP diketok Pak. Jadi mulai dari perencanaan ya sekitar bulan Juni gitu Pak ya, bulan Juli itu kita sudah punya hasil analisa Pak terhadap RKAP tahun berikutnya. Nanti hasil analisa itu kan pasti kita harus kerjasama Pak ya dengan seluruh tim. Biasanya kita butuh tim RKAP. Rencana investasi seperti apa, rencana OPEX seperti apa, posisi utang kita seperti apa, tahun depan kupon harus bayar berapa, total liabilitas dalam forex kita berapa, apa saja gitu ya Pak ya. Kan mungkin di beberapa perusahaan itu tidak hanya USD tapi ada euro, ada Aussie, ada yen, Jepang juga isi utangnya gitu ya. Itu masing-masing harus diagregat sendiri-sendiri gitu ya. Banyak hal harus kita lakukan Pak, tapi saya saran sih idealnya sebelum RKP diketok Pak. Jadi kalau di kita ada namanya Komite Investasi dan Manajemen Risiko, kita bisa suarakan di sana. Kira-kira RKP kita tahun depan akan seperti apa gitu Pak ya. Jadi suarakan sejak awal sih Pak, kalau menurut saya Pak. Jangan terlambat gitu, jangan udah kejadian atau sudah mulai bergerak itu kursi baru kita bersuara. Susah Pak bagi BUMN untuk agile itu susah Pak. Jadi lebih baik kita pada saat preparation itu sih Pak, saran dari saya sih Pak. Mungkin Bapak dan Ibu yang lain punya tanggapan, monggo kita diskusi aja sih. Karena beda terus yang Pak Heri bilang tadi, culture BUMN ini berbeda-beda gitu ya. Mungkin juga governance-nya beda juga. Gitu. Silakan. Boleh nambahin Mbak Fitri. Silakan Pak. Saya berusaha membantu Pak Rahmadi. Wah, terima kasih Pak Radito. Pertanyaan Pak Heri sulit banget ya, Jadi mungkin kalau dari sisi manajemen resiko Pak, karena sifatnya manajemen resiko itu yang kita proaktif dan preventif ya sebetulnya. Jadi sebelum ada kejadian kita sudah menyiapkan langkah-langkah mitigasi. Jadi misalkan kita membuat krisis protokoler Pak, kita kan punya disiplin ilmu di manajemen resiko ini, KRIS indicator.
Kita mencari leading indicator, cari sebelum kejadian resiko itu terjadi pasti ada semacam simptom gitu kan. Itu yang berusaha kita tangkap dari sisi manajemen resiko, itu yang akan kita kembangkan gitu. Jadi bagaimana ketika gejala itu muncul, kita sudah punya protokolernya. Itu dari sisi manajemen resiko sih Pak. Kita siapkan di awal. Jadi ketika itu terjadi, itu sudah tidak jadi isu. Siapa yang harus bergerak dan segala macam protokoler kita siapkan. Jadi bukan hanya menetapkan leading indicator-nya dan threshold-nya, tapi juga protokolernya. Apa yang harus kita siapkan. Kira-kira dari sisi manajemen risiko itu Pak yang bisa kita lakukan. Saya bisa nambah ya? Ya, monggo Pak. Pak Doni. Ya, terima kasih. Sama ini juga menambahkan saja pertanyaan Pak Heri, luar biasa. Jawaban Pak Rahmadi dan Pak Dito saya tambahkan juga. Iya Pak, jadi kita sebetulnya bicara risk governance di sini. Jadi bagaimana tata kelola dari pengelolaan risiko itu sendiri dalam company. Mungkin beda-beda setiap BUMN kita, namun secara umum guideline-nya adalah bagaimana kita bisa membangun strukturnya itu sendiri. Sebetulnya fungsi risiko itu sampai di direksi mana? Itu yang jelas berbeda-beda sampai saat ini. Ketika ada direksi yang bertanggung jawab terhadap fungsi risiko secara full, maka tinggal dibangun infrastrukturnya, infrastruktur pengambilan keputusan di sini. Tadi salah satu adalah dengan adanya KRI, Key Risk Indicator yang dibangun untuk setiap risiko yang diidentifikasi atau top risk lah bahasa sederhananya dari setiap RKAP tahunan. Nah dari infrastruktur itu yang setiap indikator, leading indikatornya, kemudian leading indicatornya itu berbunyi, nyala, maka itu struktur tadi berbicara, Pak. Mulai dijalankan protokolnya. Jadi dari timnya, mungkin di Pertamina ada komite di bawah direksi, komite investasi atau komite risiko, tapi kebanyakan kita adalah ya fungsi-fungsi organisasi saja, terutama adalah teman-teman di departemen atau mungkin divisi manajemen risiko ini. Nah itu yang harus dikuatkan dalam konteks dibangun pedoman atau prosedur yang katakanlah protokol pengelolaan risiko yang komprehensif ya, terintegrasi dengan bisnis. Itu yang lebih penting. Saya kira itu tambahan aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni. Mungkin kalau bisa saya simpulkan sebenarnya peran kita sebagai manajer risiko itu apa ya? Mungkin kita bisa kasih toleransi risiko mungkin ya Pak Rahmadi. Kapan kita bisa masuk hedging, kapan kita bisa hold supaya nggak masuk hedging. Selain itu kita bikin juga ada komite hedging dan juga untuk prosedur hedgingnya. Mungkin seperti itu ya Pak Rahmadi ya? Iya betul Bu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah udah. Gimana ada pertanyaan lagi? Ya. Ikut share sedikit Mbak Fitri. Silakan Ibu Rini. Ibu Rini dari mana ya Bu? Maaf. BNI. Ada BNI. Oh ya, silakan Bu share masalah hedging Bu. Iya. Jadi sebagaimana juga mungkin setelah kita pahami bersama bahwa hedging itu adalah salah satu memang teknik mitigasi risiko untuk risiko pasar atau market risk. Di mana kalau market risk itu kan perubahan risiko yang diakibatkan oleh perubahan nilai tukar, suku bunga, komoditas maupun saham ya. Nah, ada di bank sendiri kita juga sudah memiliki produk-produk yang bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk memitigasi risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Misalkan memang tadi juga ada jelaskan Pak Rahmadi, kalau misalkan kira-kira ke depan kita akan dapat kontraknya, misalnya sekarang kita dapat kontraknya dalam rupiah, sedangkan kita nanti mau menggunakan cost-nya itu dalam, itu falas, cost-nya dalam rupiah, ada beragam alternatif hedging yang bisa digunakan, gitu ya. Kita ada punya swap, atau kalau misalkan itu kita mau pakai future atau kita mau pakai juga option, itu banyak. Nanti itu nanti bisa koordinasi dengan bank-bank BUMN mana yang memang cocok gitu ya untuk kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Kemudian kalau terkait dengan peran risk management, ini sharing aja gitu ya kalau yang kami lakukan gitu ya di bank. Memang pertama kita menetapkan di awal, jadi pada saat bisnis menyusun rencana bisnis banknya, kita di risiko juga tadi benar Mbak Fitri, kita juga menyusun juga risk appetite, risk tolerance gitu ya, yang selaras dengan
bisnis di tahun tersebut. Nah, itu bersama-sama dengan divisi perencanaan strategik gitu ya, antara risk management juga dengan departemen finansial gitu, kita menyusun bersama berikut kira-kira batas-batas toleransi mana sih yang bisa kita sepakati gitu. Karena kalau misalkan tadi perubahan nilai tukar itu akan sangat mengganggu juga, akan sangat tergantung juga impact-nya itu terkait dengan struktur neraca kita. Antara kita punya aset, kita punya liabilities. Kalau misalkan antara kita punya aset falas dengan liabilities falas, misalkan lebih banyak aset falas kita, berarti atau kita bilang itu gap-nya positif. Kalau pada saat nilai tukar naik, itu berarti kita akan untung, misalkan gitu ya. Tapi pada saat nilai tukarnya turun, nah itu misalkan kita akan rugi. Atau sebaliknya, struktur neraca itu akan sangat berpengaruh juga terhadap posisi kinerja perusahaan nanti. Nah itu yang memang harus didudukkan bersama juga, termasuk limit-limitnya. Misalkan berapa sih selisih yang kita bolehkan antara kita punya gap antara aset falas dengan liabilities. Misalkan cuma boleh maksimum kalau di bank sih dibolehkan 20, tapi misalkan kita sendiri di banking enggak lah, nggak sampai segede itu karena terlalu berisiko. Nah itu harus didudukkan bersama juga dan disepakati sampai ke level direksi. Termasuk juga kalau untuk organisasi, itu adanya di treasury kah, di risk management, atau ini gitu ya. Jadi di kami itu, kalau di treasury itu memang untuk mengeksekusi daily-nya. Kemudian kita ada namanya middle office. Nah, middle office itu perantara di tengah antara misalkan di risk. Kalau sekarang sih kalau kami di BNI masih masuk di risk management, tapi itu sebenarnya sifatnya agak di tengah-tengah. Di antara yang risk management yang memang membuat policy, ada lagi yang policy misalkan untuk pengukuran bagaimana mengukur market, kapan kita harus cut loss, kapan kita harus menginikan budget loss dan sebagainya. Ada middle office yang memang membantu menghitung hariannya seperti itu. Nah, nanti baru kelihatan apakah risiko kita itu sudah mendekati risk appetite kita belum, sudah mendekati risk tolerance kita belum. Apa yang harus kita lakukan? Misalkan kita harus melakukan reprofiling dari aset-aset kita, surat berharga kita mana yang misalkan mau kita lepas, itu nanti berhubungannya lagi dengan komite investasi, misalkan seperti itu. Itu sih secara besarannya, Mbak Fitri. Terima kasih. Terima kasih Terima banyak, kasih Bu Rini. Sepertinya nanti lain waktu kita undang Bu Rini ya buat sharing session juga ya. Setuju. Baiklah, terima kasih. Sekarang sudah mendekati akhir acara. Karena tidak ada pertanyaan lagi, Pak Rahmadi, saya persilakan Pak Rahmadi menyampaikan closing statement-nya. Baik, terima kasih Bu Fitri. Bapak dan Ibu, kalau boleh kita menyimpulkan dari diskusi kita hari ini, bahwa kita harus menerapkan yang namanya financial risk management, baik itu di perusahaan terkait industri keuangan maupun di luar industri keuangan. Karena financial risk management itu suatu ilmu yang luas, yang baru kita bahas hari ini, baru porsi kecil saja, yaitu FX rate risk. Seperti yang Bapak Ibu ketahui juga nanti masih ada komoditi, masih ada equity, masih ada interest rate, kemudian nanti masih ada liquidity, masih ada kredit gitu ya. Kita harus persiapkan mumpung masih ada waktu begitu ya, gelombang kedua dan gelombang ketiga nanti krisis itu mungkin yang akan dihit pertama adalah liquidity. Sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menunda pembayaran ke vendornya. Jadilah kita nanti ada domino efek yang ujung-ujungnya mungkin nanti jadi kredit risk kita juga yang meningkat. Utang kita tidak tertagih dan lain sebagainya. Nah, semoga kita punya cukup waktu untuk mempersiapkan itu semua. Harapannya kita semua BUMN bisa survive, entah sampai September, entah sampai Desember. Insya Allah kita bisa survive, bisa cukup uang untuk bayar gaji gitu ya, bayar bonus, bayar THR, bayar dividen dan lain sebagainya. Itu sih harapannya Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Fitri. Terima kasih Pak Rahmadi atas pemaparannya yang cukup jelas ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi, silakan disampaikan di WAG-nya IRM BUMN. Untuk link untuk ikut sertaan di WAG IRM BUMN, silakan ada di chatroom linknya.
Bapak dan Ibu, sekarang kita sudah memasuki akhir acara. Untuk penutupan acara, silakan kami persilakan Bapak Iqbal selaku Wakil Ketua Forum Manajemen Risiko BUMN untuk menyampaikan closing statement. Dan Bapak Ibu, setelah Bapak Iqbal, kami mohon supaya Bapak dan Ibu tidak meninggalkan ruangan Zoom karena akan ada pengumuman dari sekretariat. Silakan Bapak Iqbal untuk menyampaikan closing statement-nya. Untuk penyampaian penutupan acara, Pak Iqbal, silakan. Di-unmute dulu, dibantu di-unmute. Bagaimana? Kayaknya Pak Iqbal masih ada di room kah? Masih. Oh iya, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Pak Rahmadi dari PT Pelindo II yang restock kali ini sebagai narasumber kita. Yang saya hormati tamu kita dari Saka Migas, Pak Andre Siaan, Pak Adriansa dari OJK. Yang saya hormati Pak Ketua FMR, Pak Doni, dan Bapak Ibu peserta restock 3. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir restock kita pagi ini yang sangat menarik kalau menurut saya. Kali ini terkait dengan finansial. Dan mungkin juga dari beberapa kita juga nggak banyak yang paham termasuk saya. Cuma memang yang saya lihat bahwa peran resiko memang ini udah nggak bisa lagi kita tunda. Dan saya juga melihat bahwa top manajemen itu memang harus punya kesepakatan. Karena tadi ada didiskusikan mengenai di mana sih batasnya risiko ini, ya saya pikir memang itu sangat berperan. Namun kembali decision maker itu ada di top management. Kemudian saya juga kami terima kasih kepada sponsor kali ini dari PT PLN. Kemudian juga alhamdulillah peserta pagi ini sudah mencapai 80. Mungkin ada beberapa peserta yang tidak bisa bergabung karena ada urusan yang lain. Kami juga terima kasih kepada panitia yang sampai malam bekerja, Pak Mul, Pak Ramadi, Pak Nixon, Pak Sani. Kemudian juga mohon maaf apabila dalam penyajian restock kali ini ada kekurangan. Namun kita selalu berharap ada progresif dari materi sehingga memang ada pengkayaan dan ada sesuatu yang kita bisa konkretkan nantinya. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih kembali kepada semua peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekretariat saya persilahkan Mbak Afra atau Mas Adis, dipersilakan. Mbak Afra masih mute? Iya. Baik, Bu, akan saya sampaikan beberapa pengumuman sebelum kita tutup acara hari ini. Yang pertama yaitu terkait dengan evaluasi acara. Mohon semua Bapak Ibu dapat mengisi karena nantinya data dari hasil evaluasi acara ini akan menjadi dasar dalam kita mengirimkan e-sertifikat ke email Bapak Ibu masing-masing. Kemudian untuk e-sertifikat restock session pertama dan kedua sudah dikirimkan ke seluruh peserta melalui email. Bisa dicek masing-masing. Apabila ada peserta yang belum mendapatkan sertifikat, dapat menghubungi sekretariat. Kemudian ada 2 link yang Bapak Ibu apabila berkenan untuk join. Ada link WA Group ERM BUMN, linknya tertera, dan ada satu lagi link LinkedIn FMR BUMN. Bapak Ibu yang menjadi bagian dalam risk management BUMN dapat bergabung melalui 2 grup tersebut. Kemudian untuk pengumuman terkait restock session 4 selanjutnya akan langsung disampaikan oleh sekretariat yaitu Mas Hani, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Afra, Mbak Fitri. Mbak Afra izin boleh end share.
Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sudah bisa di acara kita Restock 3 hari ini. Saya berharap untuk acara Restock series berikutnya Bapak Ibu juga bisa join sampai 7 ya, 7 series. Untuk acara kita selanjutnya di Restock 4 akan diadakan di hari Sabtu depan, tanggal 16 Mei 2020. Seperti biasa di pukul 9 ya, jam 9 pagi. Nanti yang akan menjadi narasumber adalah Ibu Nini Erwijayanti, beliau berasal dari PT Pertamina Persero. Adapun temanya adalah terkait preparation to new normal. Untuk link pendaftaran, Bapak Ibu bisa lihat di poster yang saya share. Pendaftaran akan dibuka hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, jam 12 siang, dan nanti akan kita tutup di hari Rabu. Sekian mungkin informasi dari saya. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Semoga bisa bergabung lagi di acara Restock selanjutnya. Saya kembalikan ke Mbak Fitri. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Sampailah kita ke penghujung acara. Kami sebagai panitia penyelenggara webinar ini ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.